Salam, salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Kali ini saya ingin membahas mengenai pertobatan Paulus, kenapa dia menjadi Kristen. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai seterusnya. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia dan yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Paulus. Ini kisah pertobatan Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Paulus sebelum dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, dia bernama Saulus. Dia sudah terkenal di kalangan orang Kristen, kan? Dia orang paling jahat waktu itu, yaitu suka membunuh murid-murid Yesus yang pada waktu memang itu dianggap menyimpang dari ajaran Yahudi karena menuhankan Yesus pada waktu itu. Dan Paulus juga memiliki surat dari imam-imam di Yerusalem dan memiliki kuasa untuk membunuh semua pengikut Yesus karena ya dianggap sesat gitu kan pengikut Yesus itu. Tapi di dalam perjalanan ke Damsyik, dia melihat sendiri ternyata Yesus menjumpai dia dalam perjalanan itu. Tapi yang paling lucu di dalam peristiwa itu, Paulus ini ya di dalam ayat tadi adalah seorang murid dari Gamaliel. Gamaliel itu adalah seorang guru dari Yahudi, ya, pengajar Taurat dan segalanya tentang tata cara Yahudi dan semua, memang terkenal lah pada waktu itu. Mungkin ya profesor dokter. Dia mengajar Paulus ya tentang ketuhanan Yahudi lah. Makanya dengan dia semangat berapi-api ketika menghadapi ajaran yang dianggap sesat oleh Yahudi, yaitu ajaran Kristen yang menuhankan Yesus pada waktu itu. Makanya dia berapi-api dan minta untuk menghabisi semua pengikut Yesus. Paulus itu berkewarganegaraan Romawi, makanya ketika dihukum dia tidak disalib yang dihukum, tapi dipancung, dipenggal kepalanya. Karena untuk hukuman salib itu hanya untuk orang di luar Romawi, tapi kalau hukuman yang lain pancung pada waktu itu adalah orang Romawi. Makanya Paulus dihukum pancung. Sebenarnya apa yang menyebabkan Paulus dipancung gitu kan? Yang menyebabkan Paulus dipancung itu karena pengakuan dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan lah. Karena di zaman Romawi pada waktu itu, siapa yang tidak menyembah kaisar sebagai Tuhan ya memang dihukum mati seperti Paulus. Paulus itu ya hanya sekarang itu mengakui Yesus itu Tuhan saja sampai dihukum mati. Kalau mungkin dia menyangkal Yesus pada waktu itu, ya tidak dihukum mati. Itu loh.
Banyak murid-murid Yesus juga karena pengakuan ini, makanya dia dihukum mati. Itu kan sebenarnya bagi kita, kalau hanya cakap, ya lu bicara seperti ini kan, hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dihukum mati. Kalau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya dibiarkan hidup. Kan kalau dia itu murid-murid Yesus dan Paulus semua, itu tidak pernah menyaksikan sendiri, atau tidak iman dia seperti ya boleh dijual belikan kan. Kalau dia tidak pernah menyaksikan sendiri kejadian-kejadian itu, mungkin mereka juga menyangkal Yesus. Mungkin mereka juga tidak mati, tidak dihukum oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Karena hanya mengaku Yesus Tuhan sampai mereka dibunuh, dihukum. Tapi perbedaannya adalah ketika mereka dihukum, seperti Petrus dihukum salib dengan kepala tergantung, karena Yahudi itu bangsa jajahan Romawi, sedangkan Paulus sendiri kan orang berKTP Romawi, makanya hukumannya dipancung. Begitu konyol kan kalau hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, kalau hanya tipu-tipu, misalkan membuat suatu kehebohan, oh Yesus yang manusia biasa dijadikan Tuhan. Makanya hanya mengakui seperti tipu-tipu itu, tak mungkin mereka itu rela mati untuk iman yang hanya tipu-tipu itu. Karena apa yang mereka murid-murid Yesus semua kan kebanyakan yang mati, termasuk Paulus, dan mungkin satu-satunya yang tidak mati syahid adalah Yohanes itu, yang memang menghadapi penyiksaan yang sangat berat. Sekarang saya mau bahas mengenai kisah Paulus ini. Paulus itu kan orang Yahudi yang golongan Farisi, ya mungkin taat sekali pada waktu itu. Dia pandai lah juga, di dalam kisah para rasul semua ditulis tentang dia. Tapi ketika dia melihat cahaya terang di Damsyik ini, ada satu yang heran. Mungkin Paulus juga, karena dia mendalami Alkitab, Taurat pada waktu itu, Taurat Nevim Bekitovim, itu Taurat Perjanjian Lama kita sekarang ini kan. Pada waktu itu gambaran dia, mindset dia dengan membela keyahudiannya. Dia mengingat bahwa membela agama Yahudi pada waktu itu adalah sama juga membela Tuhan. Ya banyak kan sekarang di dalam Indonesia ini, banyak orang katanya membela Tuhan tapi membunuh orang. Itu kan banyak terjadi. Ini kasusnya sudah sama dengan Paulus, kita sudah boleh belajar dari situ. Tapi ketika Paulus pergi Damsyik itu, dia melihat cahaya terang. Ini kan yang paling aneh. Dia tahu ini Tuhan, tapi tak tahu Tuhan itu siapa. Itu kan aneh. Seorang pemimpin agama, seorang belajar tentang Taurat, seorang Farisi yang kental sekali akan pahaman tentang Tuhan, tapi ketika dia melihat Tuhan, dia tak tahu Tuhan itu siapa. Pertanyaan yang paling aneh kan di dalam ayat 45. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kemudian seorang pemimpin agama, seorang yang mengajarkan keyakinan tentang agama, tapi ketika melihat dengan kenyataan, melihat Tuhan, dia tak tahu itu Tuhan. Ini kan lucu. Mungkin nanti agama seberang yang ini akan mengalami sama seperti Paulus ini. Mereka mengajar hari-hari tempat ibadah, mengajar Tuhan, mengajar Allah, tapi ketika nanti dia akan melihat Yesus, dia akan terkejut seperti ini. Sama seperti Paulus, ini psikologi. Ternyata kenapa Paulus dia bisa menyimpulkan bahwa cahaya terang itu Tuhan? Karena di dalam Yahudi itu cahaya terang itu kan nur Tuhan, cahaya terang, Allah adalah terang itu. Ketika dia melihat, karena terangnya mungkin lebih dari matahari. Ini tidak ada malaikat yang boleh buat seterang ini, kesucian seperti ini. Ini hanya Tuhan saja. Kemuliaan ini pernah ditunjukkan Yesus di atas bukit. Pada waktu dia berdoa,
ada Musa sama Elia, dan pada waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus melihat dia. Kemuliaan terangnya itu, terang ilahi itu muncul pada waktu itu. Itu sebab pernah mengatakan ketika dia melihat terang kemuliaan itu di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ terang seperti matahari waktu itu sama Musa sama Elia. Kenapa juga Musa waktu di gunung Sinai itu kan, dia pun 40 hari berdekatan dengan Tuhan, bertatap mata. Ketika dia turun, dia terkena imbas saja, dia turun sudah terang sekali kan tubuh Musa pada waktu itu. Banyak orang sampai ketakutan ketika Musa turun, dia ditutupi. Pandangan Paulus juga seperti itu. Ini terang yang mulia ini. Dia dengan pandangan Yahudi, dengan pandangan dia mengajar ketuhanan, dia tahu ini Tuhan. Tapi pertanyaannya itu, kenapa dia tidak tahu siapa Tuhan? Makanya dia tanya, siapa engkau Tuhan? Ini kan pertanyaan yang paling aneh. Dia tahu ini Tuhan tapi tak tahu Tuhan itu siapa itu loh. Nanti pemimpin-pemimpin agama di luar Kristen ketika dia melihat Yesus, dia akan mengalami seperti ini. Seperti Paulus itu. Makanya di dalam psikologi Paulus, dia mesti ketika Yesus ketika mendengar jawaban sosok itu, ayat yang ke-5 itu, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya. Perasaan ini saya percaya dia mesti terpukul sekali. Karena pandangan Yahudi, Tuhan tak mungkin manusia, manusia tak mungkin Tuhan. Dalam pandangan Yahudi memang seperti itu. Makanya ketika mendengar jawaban sosok itu, dia mesti langsung diam saja, mesti langsung terkejut luar biasa. Kamu kan, mungkin dia punya pikiran kan, kamu kan manusia itu tidak mungkin Tuhan, tapi yang saya lihat ini Tuhan. Manusia tidak mungkin Tuhan tidak mungkin manusia itu. Pikirannya mesti seperti itu, jeblok. Makanya dia buta untuk membuka mata hati dia untuk menerima Yesus. Buta mata 3 hari. Kemudian yang cerita itu sampai ke Anania, suruh berdoakan dia itu kan. Ini pengalaman Paulus ini yang akhirnya dia memahami Yesus. Makanya untuk memahami seperti itu, dia merenungkan yang mungkin luar biasa. Saya percaya. Karena apa? Yang dipelajari di buku tidak sama dengan apa yang dia lihat pada waktu itu. Dia lihat Tuhan, dengan di buku apa saja tidak sama itu. Ternyata setelah dia paham dengan permenungan itu, ya kemudian menjumpai murid-murid Yesus seperti Yohanes, seperti Petrus dan semua. Kemudian mereka menerima Paulus dan menjadikan Paulus pionir untuk orang di luar Yahudi pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang Yunani misalkan ya, target Paulus kan, itu punya filsafat yang mungkin boleh dibilang tinggi sekali. Ya Tuhan memakai Paulus ya untuk menghantam dia, untuk meluruskan pahaman filsafat ini. Karena kalau Tuhan memakai Petrus mungkin kan hanya seorang nelayan ya kan. Ya mungkin karena apa? Setiap apa yang akan disampaikan Tuhan itu tergantung itu orang juga. Kalau seorang yang biasa-biasa ya marketnya ya biasa-biasa seperti apa? Seperti Yohanes, seperti yang lain lah. Tapi kalau seorang filosof atau seorang filsafat ya kelasnya harus seperti filsafat. Karena apa? Karena level, kalau dia satu level macam Paulus dengan filsafat Yunani, orang-orang dari Yunani ini kan satu level. Ini kan tingkatan tinggi-tinggi, dia akan menghargai pandangan Paulus. Tapi kalau dengan berfilsafat dengan seorang yang mungkin kalau kelas sekarang mungkin bawah lah, kalau orang-orang dulu ya mungkin tak dianggap apa-apa itu Kristen. Dengan pionirnya Paulus yang menjadi penginjil. Paulus bukan pendeta, Paulus itu penginjil. Paulus ketika mendapat jemaat dia dikasih Petrus kah, dikasih Yohanes kah, dikasih yang
yang menjadi gembala. Petrus gembala, Yohanes, Yakobus. Yakobus itu saudara Yesus, bukan Yakobus yang saudara Yohanes, karena Yakobus saudara Yohanes sudah mati pada waktu itu. Ya dengan berapi-api lah kan. Paulus ini ya untuk menaklukkan banyak filsafat Yunani pada waktu itu. Ya ini pengalaman Paulus yang mungkin akan dialami oleh pemimpin-pemimpin agama saudara kita seberang nantinya. Saya percaya karena apa? Dengan buku tidak sama dengan kenyataan gitu loh. Di dalam Taurat misalkan kan Tuhan kan tidak bisa dibayangkan seperti apa. Tapi ketika dia melihat Yesus yang manusia yang pada waktu itu dia juga merestui pembunuhan Stefanus pada waktu itu. Paulus juga merestui pembunuhan Stefanus, tapi pada akhirnya dia menjadi pengikut Yesus juga. Karena apa ya, mungkin untuk pelayanan dan memang dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi laskar daripada Kristus. Ya puji Tuhan lah, tulisan-tulisannya bisa mengilhami kita sampai sekarang. Tulisan-tulisannya itu semua ditulis kebanyakan di penjara karena ya ditangkap oleh Romawi itulah. Jadi secara spiritual dia memang ya karena kebanyakan orang dengan bahasa dia yang seperti ini itu menjadi banyak yang akan tak paham. Bahkan Petrus menasihati kita ketika membaca tulisan-tulisan Paulus itu ya memang perlu, karena apa? Paulus memang bahasa dia memang kalau orang dipahami secara secara biasa saja ya kadang-kadang kurang mampu karena ini levelnya memang filsafat tinggi. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya. Itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh dalam imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisannya yang lain. Itu sebabnya Petrus sudah juga menasihati kalau membaca tulisan Paulus, karena ini memang ya berfilsafat tinggi lah Paulus. Kadang-kadang ya banyak kan saudara-saudara kita seberang mungkin selalu memutarbalikkan kata-kata Paulus. Tapi Petrus sudah menasihati kita seperti ini. Memang untuk kelas yang mau belajar yang betul-betul kan, ya kita perlu hati-hati juga membaca tulisan Paulus. Surat-suratnya itu ya memang luar biasa juga kalau saya renung-renungkan. Itulah Paulus yang dipilih Tuhan untuk menjadi pionir. Tapi apa yang dilakukan Paulus itu semua bersumber kembali kepada gereja induk, gereja Antioquia pada waktu itu. Yang pemimpinnya pertama adalah Petrus. Dia tidak berjalan sendiri, itu tidak. Dia setiap kali dapat jemaat dia akan berkoordinasi dengan Petrus dan ketua dia. Dia bukan berjalan sendiri terus lepas buat gereja sendiri apa-apa, tidak. Semua dikontrol oleh gereja Antioquia pada waktu itu. Karena gereja Yerusalem dikoordinasi oleh Yakobus, saudara Yesus. Makanya ya sekarang penginjil sekarang kan buat gereja sendiri apa-apa. Dapat mimpi, dapat ilham, pecah dari gereja ini, pecah sana buat sendiri. Itulah sedikit pemahaman mengenai Paulus yang mungkin akan menjadi pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Seperti Paulus merasa ketika membela Yahudi itu membela Tuhan. Membela agama itu seperti membela Tuhan. Ternyata bukan membela Tuhan, tapi menganiaya Tuhan pada waktu itu. Itu sebabnya Yesus sendiri mengatakan, engkau akan dihina, engkau akan disisa karena Yesus. Makanya berbahagialah kita yang mengalami penderitaan seperti itu. Karena apa? Ketika misalkan kita mati di dalam Tuhan,
Seperti Stefanus, dia akan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, menghormati kematian kita. Seperti juga menghormati kematian seperti pahlawan gitu. Mati syahid dihargai dan ditempatkan di tempat yang paling terpuji. Mungkin cukup sekian, ya ini hanya sedikit pengalaman Paulus saja kan. Tuhan memberkati.